Yang keempat yaitu sebuah revolusi. Revolusi yang dimaksud yaitu revolusi kebudayaan di bidang teknologi atau sering kali disebut dengan revolusi Neolitik. Jadi revolusi Neolitik itu sendiri bisa dikenali dengan yang pertama itu aspek teknologi. Jadi aspek teknologinya itu sendiri pada masa ini dikenal dengan sistem UPAM atau sistem pengasahan batu sehingga menghasilkan alat batu yang sangat halus. Selain itu juga dikenal pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, dan pembuatan pakaian. Yang kedua itu dapat dikenali melalui aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana manusia yang hidup pada masa ini mengalami perubahan atau peralihan dari food gathering atau masa berburu dan meramu menuju ke food producing, yaitu di mana masyarakat pada masa Neolitik sudah bercocok tanam. Yang keempat itu bisa dikenali dengan aspek sosial, di mana pada masa ini masyarakat itu sudah menetap di satu daerah yang sangat subur. Jadi kehidupan nomaden itu sudah mulai ditinggalkan. Untuk revolusi itu sendiri bisa dijelaskan melalui 3 poin. Yang pertama, kebudayaan kapak persegi. Kebudayaan kapak persegi ini diberi atau namanya itu diberikan oleh Van Honey Golden. Jadi Van Honey Golden ini memberikan nama kapak persegi karena kalau dari segi kiri fisik kapaknya itu berbentuk persegi dan lonjong. Jadi persegi panjang, bukan lonjong, persegi panjang. Untuk kapak persegi itu di setiap ukurannya memiliki sebutan yang berbeda. Kalau kapak persegi yang besar itu disebut dengan beliung atau pacul, beliung persegi. Untuk yang kecil itu disebut dengan tarah atau tatah. Kapak persegi ini banyak dibuat atau terbuat dari batu api dan batu kaliron. Tapi di penemuannya itu sendiri, bahkan di beberapa tempat itu ditemukan kapak persegi, tapi tempat itu tidak menghasilkan batu api. Di Indonesia sendiri kapak persegi ini ditemukan di Indonesia bagian barat. Jadi mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi hingga Kalimantan. Sedangkan di bagian luar Indonesia itu ditemukan di Malaysia Barat, Thailand, Vietnam, dan beberapa tempat lagi di Asia Tenggara daratan. Dari tempat-tempat penemuan ini bisa diambil kesimpulan kalau kapak persegi persebarannya itu melalui jalur barat. Jadi dari Asia Tenggara daratan itu menuju ke Indonesia. Yang kedua yaitu kapak lonjong. Kapak lonjong ini kalau dilihat dari bentuknya itu lonjong telur atau lonjong berbentuk telur tapi agak lonjong ke bawah, maka disebut dengan kapak lonjong. Sama dengan kapak persegi tadi, penyebutan berdasarkan ukuran itu memiliki sebutan yang berbeda. Kalau besar, kapak lonjong itu disebut dengan Wilson Bell. Untuk kapak lonjong kecil itu disebut dengan Cain Bell. Untuk daerah penemuannya itu sendiri ditemukan di Indonesia bagian timur. Jadi berlawanan dengan kapak persegi tadi. Tempat-tempatnya yaitu di Pulau Irian atau Pulau Papua, di Seram, di Gorong, Tanimbar, Minahasa, Sarawak, Kalimantan Utara. Untuk di luar Indonesia sendiri itu ditemukan di Assam dan di Burma Utara. Dari jalur persebaran itu dari daratan Asia, yaitu dari Burma tadi, menuju ke Jepang. Jadi ke utara ke Jepang, lalu ke Formosa. Formosa ini Taiwan, lalu menyeberang ke Filipina dan masuk ke Indonesia melalui Minahasa. Untuk contoh kapak lonjong itu sendiri seperti yang ada di layar. Berikutnya yaitu perkembangan zaman logam. Jadi setelah zaman batu itu berlangsung zaman logam. Tapi ketika zaman logam ini berlangsung, tidak serta-merta zaman sebelumnya itu punah atau zaman batu itu punah. Zaman logam itu sendiri oleh Van Heckeren itu disebut dengan The Bronze Iron Age. Kenapa kok disebut dengan The Bronze Iron Age? Karena di Indonesia temuan dari tembaga itu enggak ada. Yang ditemukan tuh hanya dari perunggu dan besi. Selain itu, oleh ilmuwan atau sejarawan Nusantara itu sendiri, zaman logam ini disebut dengan zaman perundagian. Perundagian ini berasal dari kata undagi. Undagi ini bahasa Bali, yang artinya yaitu sekelompok orang yang memiliki keahlian di bidang gerabah, perhiasan, kayu, sampan, dan batu.
Zaman logam ini didukung oleh beberapa aspek. Yang pertama itu perhatian terhadap logam. Jadi logam itu kan memiliki bentuk yang berbeda dengan batu. Selain bentuk juga ada perbedaan dari segi warna, keindahan, dan kekuatan. Yang kedua itu dari piroteknologi. Jadi piroteknologi ini pada masa ini, masa Neolitik, masa paleometalik, masyarakatnya tuh sudah mengenal bagaimana cara untuk menciptakan temperatur yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu peran metalurgi dalam proses pembentukan peradaban manusia, yaitu urban revolution. Jadi bagaimana dari nomaden ke goa itu menuju ke sistem menetap. Untuk temuannya sendiri itu seperti kapak corong, nekara, muku, dan berbagai perhiasan. Kalau nekara ini banyak digunakan untuk sistem keagamaan. Yang kelima yaitu konsep ruang pada hunian atau arsitektur. Menurut KBBI, arsitektur adalah seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya, atau disebut juga dengan ilmu bangunan. Menurut Spiro Kostov, jadi Spiro Kostov ini seorang sejarawan arsitek berkebangsaan Turki. Ia mengatakan kalau arsitektur telah mulai ada pada saat manusia mampu mengolah lingkungan hidupnya. Jadi setelah manusia itu tidak lagi nomaden, itu mulai muncul pemikiran mengenai arsitektur. Pada masa berburu dan pengumpulan makanan tingkat lanjut itu sudah ada keinginan untuk hidup di goa. Jadi arsitektur pada masa itu sudah dikenal. Untuk bentuk dari arsitektur itu sendiri, dipercaya kalau rumah penadah angin dari suku bangsa Punan di Kalimantan itu diyakini sebagai bentuk arsitektur awal di luar tempat hunian di goa alam atau caves. Jadi bentuk rumahnya itu seperti ini. Ini dipercaya sebagai awal dari arsitektur manusia prasejarah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.